Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di sini kita akan membahas seputar Facebook Pro ya. Nah, namun untuk kali ini teman-teman ya, di sini saya akan membahas seputar settingan-settingan Facebook Pro yang perlu teman-teman terapkan pada akun Facebook teman-teman ya. Karena ini nantinya akan mempengaruhi ya perkembangan akun Facebook teman-teman ya, akan mempengaruhi pertumbuhan akun Facebook teman-teman, dan juga ini juga bisa meningkatkan jangkauan ya ke depannya ya. Ketika teman-teman juga melakukan settingan-settingan yang tepat pada akun Facebook teman-teman ya, seperti itu ya. Karena banyak dari kreator pemula yang belum tahu strateginya ya, belum tahu settingan-settingan yang perlu teman-teman terapkan ya, agar akun Facebook teman-teman itu bisa mendapatkan jangkauan yang lebih luas, kemudian juga bisa direkomendasikan dan juga bisa mendapatkan views yang banyak ya, seperti itu. Nah, di sini teman-teman ya, kita langsung saja ya untuk masuk ke bagaimana ya seputar settingannya. Nah, namun sebelum itu di sini aku mau kasih tahu dulu nih ya teman-teman ya. Ini sebenarnya akun Facebook aku yang sebenarnya di sini sudah lama ya, sudah sangat lama sekali aku nggak aktif untuk bagikan konten-konten di akun Facebook ini. Nah, namun dalam beberapa waktu yang lalu ya, beberapa hari belakangan di sini aku sudah mulai mencoba untuk aktif membagikan konten, dan di sini teman-teman bisa lihat ya, sudah mulai banyak interaksi ya yang terdapat pada akun Facebookku ini ya. Dan juga ya, sebelumnya akun Facebook ini sebenarnya ini aku share konten-konten itu konten-konten matematika ya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ya untuk konten-konten matematikanya ini. Nah, sebenarnya dulu sempat FYP ya untuk konten-konten matematikaku ini, dan banyak juga dari konten-konten yang ini yang sudah saya hapus ya, karena memang saat saya mengupload konten ini saya menggunakan musik yang tersedia langsung dari Facebook ini ya. Nah, yang nyatanya ya ketika kita menggunakan musik yang secara langsung ya yang tersedia di Facebook ini sendiri, ini nantinya akan membuat konten kita tidak bisa tidak bisa dibayar ya, bukan tidak bisa dimonetisasi ya. Kita bisa dimonetisasi tetapi kita tidak bisa mendapatkan penghasilan dari konten kita tersebut ya. Nah, untuk contoh konten yang ini ya, nah ini kan sudah tembus 1,2 juta views ya untuk konten yang ini. Nah, di sini teman-teman kalau teman-teman dengar ya, nah ya ini untuk konten ini ya, di sini saya menggunakan musik yang itu secara langsung teman-teman ya dari Facebook ini sendiri ya, teman-teman bisa lihat di sini ya. Nah, kalau kita menggunakan musik yang di luar dari Facebook itu biasanya kita akan melihat ya di bagian musik ini, di bagian sini ya. Nah, di bagian musik ini nantinya akan terlihat itu keterangannya itu audio original ya, audio original dari siapa nama kita gitu, nama Facebook kita. Nah, karena di sini saya menggunakan musik yang itu saya ambil langsung dari Facebooknya, jadi di sini langsung muncul ya nama musiknya seperti ini ya. Nah, jadi ini teman-teman jangan sampai menggunakan musik yang tersedia langsung dari Facebook ini sendiri, karena nantinya akan percuma ya, teman-teman juga tidak bisa mendapatkan penghasilan ya, seperti itu. Nah ya, ini sudah FYP ya, sudah 1,2 juta, dan juga ini sudah banyak juga ya konten-konten yang sudah banyak viewsnya ya di sini ya. Nah, ini juga sebenarnya banyak yang saya hapus juga ya, karena memang saya nggak mendapatkan pembayaran ya. Di sini saya banyak menghapus konten-konten Facebook saya. Nah, ini 249.000, ini 21.000, kemudian juga ini ada 86.000 ya. Nah, ya sebenarnya pada akun yang ini sudah FYP ya, sudah sempat FYP dulu, kemudian karena memang saya banyak sekali kesibukan ya, sehingga membuat saya itu tidak begitu aktif ya untuk membagikan konten-konten lagi di akun Facebook ini. Nah, untuk dalam beberapa hari ini saya coba untuk memulai kembali ya, untuk mengaktifkan lagi, untuk membangun lagi ya akun Facebook ini ya. Nah, teman-teman ya, untuk settingan-settingan seperti apa yang perlu kita terapkan di sini, teman-teman langsung aja nih ya klik di bagian logo gerigi ini teman-teman ya. Nah, di logo gerigi ini teman-teman silakan langsung saja klik ke bagian ini. Nah, di sini kita sudah berada di pengaturan dan privacy ini ya. Nah, di bagian pengaturan dan privacy ini teman-teman silakan untuk klik dulu nih ya di bagian preferensi konten ini. Karena ini penting ya, ini wajib banget untuk teman-teman lakukan settingan-settingan seperti ini pada akun Facebook teman-teman. Nah, di sini kita langsung masuk ke kelola default ini teman-teman ya. Nah, untuk ke kelola default ini kita klik. Nah, di sini teman-teman ada 3 pilihan ya. Ada pilihan yang pertama itu ada konten berkualitas rendah, konten tidak asli dan berbagi yang bermasalah, kemudian juga konten sensitif. Nah, dari ketiga pilihan ini teman-teman silakan untuk memilih ya. Nah, di sini teman-teman pilih saja untuk tampilkan lebih sedikit ini ya. Nah, karena kan ini konten-konten yang berkualitas rendah ini maksudnya itu konten-konten yang spam, konten-konten yang clickbait ya. Nah, sehingga
ini nantinya akan terfilter ya ketika teman-teman mengaktifkan yang tampilkan lebih sedikit ini nantinya akan memungkinkan akun Facebook teman-teman itu untuk menerima lebih sedikit gitu ya konten-konten yang berkualitas rendah ataupun juga konten-konten yang banyak sekali mengandung spamnya. Ya, nah jadi itu nantinya akan mengamankan juga akun Facebook teman-teman ya. Kemudian juga di sini ya untuk konten tidak asli ya. Nah, untuk konten tidak asli ini juga ini teman-teman silakan untuk pilih ketampilan yang lebih sedikit ini ya. Ya, karena di sini ada 3 juga pilihan ya. Di sini ada pilihan tampilkan lebih banyak, default dan juga tampilkan lebih sedikit. Nah, teman-teman silakan untuk pilih ya ketampilan yang lebih sedikit seperti ini ya. Kemudian selanjutnya di sini konten sensitif ya. Nah, ini konten sensitif ini juga perlu teman-teman tampilkan lebih sedikit saja ya pada akun Facebook teman-teman tersebut ya, karena ini nantinya akan meminimalisir ya akun Facebook teman-teman itu nantinya akan terkena efek ya untuk konten-konten sensitif ya, yang mungkin saja nanti teman-teman bisa saja terklik tanpa sengaja gitu ya, teman-teman bisa membagikan konten tersebut ya, bisa men-share konten tersebut ataupun juga teman-teman bisa berkomentar di dalam konten tersebut ya. Nah, sehingga itu nantinya yang akan membuat akun Facebook teman-teman itu nantinya akan terkontaminasi ya dengan konten-konten sensitif seperti itu. Nah, selanjutnya di sini kita geser lagi ke bagian bawah ini, teman-teman ya. Nah, di bagian bawah ini, di sini kita masuk ke bagian mode profesionalnya ini ya. Oke, di sini kita klik ke bagian mode profesional. Nah, di sini ada pilihan rekomendasi ini, teman-teman ya. Nah, di rekomendasi ini kita klik ya. Nah, teman-teman wajib untuk memperhatikan di sini ya. Teman-teman coba untuk lihat di bagian rekomendasi profil ini, karena banyak banget ya dari konten-konten kreator pemula itu yang ternyata ya akun Facebook mereka itu tidak direkomendasikan ya. Nah, sehingga itu yang menjadi penyebab kenapa akun Facebook mereka itu tidak bisa mendapatkan jangkauan yang luas ya, ataupun juga konten-konten mereka itu tidak bisa direkomendasikan, tidak bisa mendapatkan banyak views-nya ya, seperti itu. Nah, karena akun Facebook mereka itu ternyata tidak direkomendasikan. Nah, jadi teman-teman silakan untuk cek lagi ya untuk bagian rekomendasi ini, pastikan akun Facebook teman-teman itu statusnya rekomendasi seperti ini ya. Nah, sekarang kita klik ya bagian rekomendasi ini. Nah, di bagian rekomendasi ini tentu teman-teman ya, ini ada aturannya ya yang menyangkut kenapa konten kita itu nantinya akan direkomendasikan atau tidak ya. Nah, tentu teman-teman ya ini ada aturannya teman-teman ya untuk bisa membuat konten kita itu direkomendasikan. Yang pastinya kita harus mengikuti pedoman komunitas Facebook ini, karena ini wajib teman-teman ya. Ya, kita harus mengikuti seluruh prosedur ataupun juga seluruh pedoman yang diterapkan yang menjadi dasar hukum oleh Facebook ini untuk untuk membuat akun Facebook kita ini bisa mendapatkan penghasilan ke depannya. Nah, kemudian juga di sini kita membagikan konten yang berkualitas ya. Nah, ini banyak yang teman-teman ya, banyak yang kadang bertanya-tanya juga, konten yang berkualitas itu seperti apa sih gitu ya. Nah, sebenarnya konten yang berkualitas itu bukan lebih ke kualitas visual, teman-teman ya. Tidak hanya di situ saja. Kita tidak harus mengutamakan kualitas visual. Kita bisa menggunakan kualitas visual yang biasa-biasa saja ya, tetapi yang berkualitas itu adalah mampu membuat penonton kita itu merasa tertarik ya, merasa terhibur dengan konten kita. Mau kita membuat konten yang menggunakan alat-alat yang sederhana, yang seadanya, kamera-kamera yang burik saja, tentu itu tidak jadi masalah ya. Sepanjang penonton menikmati konten kita dan mereka memberikan interaksi pada postingan kita, pada konten kita, itu adalah konten-konten yang berkualitas. Dan di situ juga ya, konten yang berkualitas itu adalah konten-konten yang tidak mengandung unsur-unsur yang mungkin itu mengandung unsur sara, unsur ujaran kebencian, dan juga unsur-unsur pornografi seperti itu ya. Nah, jadi sepanjang teman-teman tidak membuat konten-konten yang mengandung unsur-unsur tersebut, itu adalah konten yang berkualitas. Dan sepanjang orang-orang begitu melihat konten teman-teman, mereka mau berinteraksi, mereka mau nge-share, ataupun juga mereka mau menonton konten teman-teman itu dalam durasi yang panjang, itu adalah konten yang berkualitas ya, seperti itu. Nah, jadi teman-teman yang harus hindari juga di sini membuat konten-konten yang sensitif ya, tentu ya. Di sini kemudian juga teman-teman yang harus menghindari konten-konten yang clickbait ya. Kemudian juga informasi palsu dan menyesatkan. Ini sudah wajib banget ya. Jadi kita sebenarnya ini tidak perlu disampaikan lagi ya untuk hal-hal yang semacam ini, karena memang secara sistem dari Facebook ini nantinya juga akan mendeteksi ya ketika kita membuat konten-konten, membagikan konten-konten yang itu mengandung unsur-unsur seperti ini ya, poin-poin yang seperti ini ya. Nah, jadi untuk bagian rekomendasikan, pastikan teman-teman melihat ya, dan pastikan teman-teman untuk membuat akun Facebook itu menjadi direkomendasikan seperti ini ya. Nah, selanjutnya kita masuk lagi ke bagian pengikut
dan konten publik ini. Kita klik di sini teman-teman ya. Nah, di sini teman-teman harus melihat lagi nih ya. Nah, di sini kan ada beberapa poin teman-teman ya yang harus teman-teman perhatikan ya. Yang pertama di sini ada yang dapat mengikuti saya ya. Nah, untuk pilihan ini memang ini ada satu pilihan ya yang itu memang harus kita pilih menjadi publik saja. Kemudian di bagian ini ada siapa yang dapat melihat pengikut Anda di lini masa Anda. Nah, di sini kita setting ke publik saja teman-teman karena di sini ada 3 pilihan ya. Kita buat ke publik saja. Kemudian juga di sini ada siapa yang bisa melihat orang, halaman dan daftar orang atau halaman yang Anda ikuti. Di sini untuk ketiga poin ini ya, keempat poin ini bahkan ya di 1 2 3 4 di sini kita buat publik seperti ini saja. Kemudian juga untuk info profil publik. Nah, jadi ini teman-teman bisa setting sesuai dengan kebutuhan teman-teman saja ya. Kalau teman-teman ingin memberikan informasi secara publik ya itu tidak masalah, atau bahkan kalau teman-teman ingin memberikan info profil teman-teman itu hanya orang-orang yang sudah berteman dengan akun Facebook teman-teman itu saja, ya itu terserah teman-teman. Jadi untuk pilihan ini teman-teman sesuaikan saja dengan kebutuhan ya. Nah, kemudian di sini ya untuk tampilkan komentar yang paling relevan ya. Nah, jadi ini teman-teman juga harus setting seperti ini, harus teman-teman on-kan seperti ini ya, agar orang-orang nantinya begitu melihat konten teman-teman, jadi yang muncul itu nantinya adalah komentar-komentar yang relevan, yang sesuai dengan konten yang kita posting saja ya, seperti itu. Nah, kemudian juga di sini ada pratinjau di luar Facebook ya. Nah, ini teman-teman silakan untuk klik aktifkan seperti ini saja ya. Oke, nah mungkin ini teman-teman ya beberapa settingan yang perlu teman-teman terapkan ya, agar ini bisa membantu ya akun Facebook teman-teman itu nantinya bisa direkomendasikan dan juga bisa mendapatkan jangkauan yang lebih luas ya, karena ini merupakan settingan-settingan yang wajib ya. Ini adalah settingan umum dan ini sifatnya wajib untuk teman-teman lakukan ya, agar kedepannya teman-teman bisa membuat akun teman-teman itu lebih aman dan juga lebih mudah untuk direkomendasikan oleh Facebook ya, seperti itu. Nah, mungkin sampai di sini ya untuk pembahasan kita seputar settingan-settingan yang perlu teman-teman terapkan ya pada akun teman-teman ya, agar kedepannya teman-teman bisa mendapatkan jangkauan pada akun Facebook teman-teman ya. Oke, mungkin sampai di sini dulu ya untuk seluruh informasinya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini. Teman-teman silakan untuk follow ya akun Facebook saya. Kemudian juga kalau misalkan teman-teman merasa informasi ini bermanfaat, silakan untuk di-share ya konten ini. Kemudian teman-teman silakan untuk berikan komentar pada video ini, kira-kira apa sih yang perlu kita bahas pada video selanjutnya seputar konten Facebook Pro ya. Kalau teman-teman punya pertanyaan juga silakan untuk ditanyakan di kolom komentar. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf bila ada salah kata. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.